Jangan Mas disebutin nama ya. apa Pak? Wong ganteng sak donya. Oh ya, Mas aja ya. Boleh, boleh, boleh. Sak senenge sampean. Mas kena, Sandro kena, wong Oh ya, ganteng kena. oh ya. Mohon maaf, Nggih. Mas Sandro, saya sudah mengganggu waktunya. Oh, tidak. Oh iya, saya mau tanya ini Mas ya. Boleh. Saya kan di paspor itu nama asli, Mm-mm. tapi di Hong Kong ID benar nama asli tapi dibalik. Terus saya mau tanyakan nanti apakah jadi bermasalah atau tidak. Terus ketika saya finish, terus kita kan nggak tahu nanti selang berapa tahun lagi kemungkinan kalau ada keinginan kembali ke Hong Kong itu kan otomatis kalau finish kan ID sudah di off kan. Nanti kalau kembali ke Hong Kong apakah nanti menjadi data ganda atau tidak? Dan perlukah saya untuk mengurusnya ke imigrasi untuk untuk membenarkan nama saya menjadi nama yang asli. Oh, oke. Ini pertanyaan yang luar biasa dan saya senang kalau bisa menjawab dan saya sharekan jawaban saya ke teman-teman semuanya. Jadi gini, nama sampean misalnya saya bercerita ya, nama sampean misal kita nggak sebut nama real, namanya misalnya kita nama Markonah ya. Markonah itu nama yang diberikan oleh PT. Nah, ternyata kita mau rubah nama kita sendiri sebenarnya Markuntul gitu kan. Antara Markonah dan Markuntul ini kan berbeda. Data Indonesia aslinya Markuntul, di data yang kita bikin di Hong Kong adalah Markonah. Nah, ketika kita masuk dengan data Markonah, balik lagi ke Hong Kong tetap pakai Markonah, maka tidak ada persoalan. Jadi yang menjadi persoalan adalah ketika kita di Indonesia Markuntul, kita masuk ke PT, kemudian PT merubah nama jadi Markonah, itu yang kita dicas sama PT. Oh iya, kalau itu saya paham Mas. Cuma kan nama saya itu kan asli, cuma dibalik kan ada dua kata kan. Misalnya mohon maaf ya, ini ambil nama orang lain. Ya. Angelina Putri gitu. Ya, siap. Angelina Putri. Nah, itu kan namaku di paspor. Terus di ID Hong Kongnya itu diganti Putri Angelina, jadi dibalik. Iya. Itu sama aja karena memang strukturnya Angelina Putri dan Putri Angelina, ibaratnya kayak gitu tuh kan. Jadi sampean akan tetap dikenal sebagai, kalau di Indonesia Angelina Putri, di Hong Kong tetap Putri Angelina. Jadi kalau gitu ya. sampean kalau mau ngerubah sekarang, sampean tujuannya adalah ketika sampean mau proses lagi ke Hong Kong ya sampean harus sesuaikan data seperti di Hong Kong. Data yang di Indonesia disesuaikan data yang di Hong Kong. Tapi kalau sampean pingin mengembalikan balik namanya tetap jadi Angelina Putri, kalau di Hong Kong Putri Angelina, berarti sampean harus melalui persidangan dulu di Hong Kong. Sampean masuk dengan nama yang berbeda, sampean tunjukkan aslinya, bukti-buktinya, terus sampean jawab aja kenapa kok dulu Angelina Putri, saya nggak tahu, itu urusannya PT. Jawabannya seperti itu. Sampean harus melakukan persidangan di Hong Kong untuk menyamakan datanya gitu. Dulu yang bikin imigrasi Mas, yang itu ID-nya itu, yang mengganti nama, yang yang memutar balikkan nama itu tuh waktu saya pertama kali nyampe di Hong Kong, imigrasi Hong Kong yang bikin. Oke, berarti iya kan, berarti kan memang harus disamakan gitu loh. Nah, ini ada istri saya juga yang menjawab karena nama istri saya juga enggak. ada Saya persoalan. Selamat malam Mbak, kenalan dulu ya. Iya. Saya Yuli Mbak ya. Habis ini mau. Oke. Nah, ini masalahnya kan sampean kan cuma namanya dibalik kayak gitu kan? Antara paspor dan Hong Kong ID kebalik kayak gitu kan? Iya. Ya, itu sebenarnya nggak ada masalah. Karena mungkin waktu pendaftaran pertama isi formulirnya orang Indonesia itu kan nggak ada surname. Oh, iya. Harusnya di English name.
itu ditulis total, nggak ada surname-nya. Itu kesalahan di waktu awal pembuatan Hongkong ID, itu nggak ada masalah. Kalaupun nanti sampean ingin perbaiki, itu sampean tinggal ngomong ke imigrasi, terus bawa paspor pendukung, kayak gitu aja. Iya, Jadi itu nggak namanya perlu disamakan gitu. nggak perlu KTP sama kakak dari Indonesia asli ya, Mbak ya. Kalau sampean mau pendukung KTP Indonesia juga boleh, tapi kalau cuma paspor aja juga bisa. Karena kan paspor sampean sudah sama sebenarnya yang sama Hongkong ID, cuma kebalik gitu aja kan. Iya, iya. Makanya Nah, kalau kita ada masalahnya lagi nanti kalau misalnya, gimana? mohon maaf ya, Ya nggak kalau apa. misalnya diminta KTP sama kakak asli, masalahnya itu di tahunnya itu beda. Oh, tahunnya beda. Kalau itu masalah kecil. Yang penting intinya kan sekarang sampean di Hongkongnya kan ada data Iya, pendukung, itu kan ada paspor Indonesia, paspor kayak gitu kan. iya, iya, Itu nggak ada benar. masalah. Itu sudah ada rekod dari awal sampai akhir, paspor sampean nggak pernah ganti kan. Namanya tetap Nggak pernah. satu nama, dan sampean pun kalau mau renew paspor itu kan pakai fotokopi Hongkong ID. Itu kan juga nggak ada Iya, akhir, paspor sampean nggak pernah ganti kan. Namanya tetap satu nama, dan sampean pun kalau mau renew paspor itu kan pakai fotokopi Hongkong ID. Itu kan juga nggak ada masalah toh. nggak ada masalah. Karena memang satu orang. Nggak ada masalah. Karena memang satu orang. Dan itu tidak ada masalah. Kalau sampean ingin membetulkan, saran saya, sampean tinggal datang ke imigrasi, bawa paspor Hongkong ID, kontrak kerja, visa. Sampean bilang aja KTP. Sampean sudah ganti KTP belum toh? Yang baru? Sudah. Oh, kenapa kemarin nggak dibetulin waktu pergantian Hongkong ID? Iya, kemarin tuh nggak kepikiran. Aku kan sempat lihat YouTube-nya itu siapa, Miss Yuni itu katanya kalau namanya nggak sama itu termasuk penggandaan Data ganda. Aku kan sempat berpikir nanti kalau misalnya saya finish kan otomatis ID kan di off kan. Terus kita kan nggak tahu mungkin selang 1 tahun atau 2 tahun dengan kembali ke Hong Kong kan otomatis kita membuat ID baru lagi kah atau gimana? Enggak. Yang saya khawatirkan itu nama saya sudah kembali gitu. Selama sampean Hongkong ID-nya nggak hilang, itu sampean nggak perlu bikin KTP lagi. KTP yang lama, walau nanti sampean udah pulang di Indonesia mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalau sampean mau balik lagi ke Hong Kong dengan membawa Hongkong ID sampean yang sekarang ini nggak ada masalah, tetap nggak ada masalah. Kalau sampean ini nggak ada masalah. Kalau yang data ganda itu namanya beda jauh, Mbak. Contoh ya, ini pakai nama orang ya. Contohnya aja, dia pakai data kakaknya karena mungkin waktu ke Hongkong itu usianya nggak cukup kayak gitu kan. Jadi data kakak, KTP, akte, ijazah untuk syarat masuk PT itu pakai nama kakaknya. Contoh Kartini kayak gitu kan, sedangkan nama kita Kartika kayak gitu kan. Nah, kalau kita ada Kartini dan Kartika itu kan sudah beda bener kayak gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan data ganda. Kalau sampean dari awal sampai akhir tetap kan namanya sama. Jadi nanti kalau sampean pulang ke Indonesia, sampean harus pakai data sesuai paspor yang sekarang, karena paspor yang sekarang sudah connect dengan Hongkong ID kayak gitu. Biar nggak kena data ganda gitu. Oh iya, sudah mengerti saya. Ini info dari saya ya, Mbak ya. Mungkin ada penambahan dari suami saya. Jadi kalau masalah di Hongkong ID sampean nggak ada masalah. Itu kan cuma dibolak-balik aja, Pak. Salah pertamanya itu waktu sampean pendaftaran isi formulir di Hongkong ID. Mungkin yang pertama kali yang isi bukan sampean, mungkin ya. Tapi ya nggak ada Oke, itu nggak ada masalah. Cuma lain kali ini hanya sebagai pengalaman teman-teman aja. Makanya kita harus banyak-banyak update informasi. Kita orang Indonesia itu nggak ada surname. Jadi adanya English name, Inggris saja. Jadi spellnya satu Inggris. Kalau ditanya, pasti petugas imigrasi itu pasti tanya, surname-nya apa? Saya nggak ada surname. Kayak gitu kan, karena surname itu kan nama marga kayak gitu loh, Mbak. Nama bapak kayak gitu loh.
Dikiranya nama belakang itu dikiranya nama bapak kayak gitu. Oh iya, paham. Begitu. Iya, dulu tuh waktu pertama nyampe di Hongkong itu yang bikinin ID itu dari agent dan dia orang Hongkong asli. Terus aku tinggal nunggu aja, terus sidik jari itu, terus foto, terus sudah. Oke, Jadi nggak apa-apa. jadinya beda sama nama di paspor, cuma dibalik saja, Oke. nggak diganti nama. Nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti kedepannya sampai mungkin ya amit-amit cuma bayi, mudah-mudahan tidak. Kalau ada kehilangan KTP kayak gitu kan, nanti sampai kan bikin KTP baru kayak gitu kan, bilang aja ini bisa nggak dibetulin karena aku nggak ada surname. Jadi namaku sesuai paspor. Saya kepengennya nulisnya sesuai paspor kayak gitu. Kemungkinan bisa. Nggak ada masalah. Bisa, nggak ada masalah. Kan dia punya pengalaman. Gitu Mbak ya. Oke, sudah mengerti. Oke, yo tenang-tenang aja kalau mau pulang nanti. Yuk nyanyi lanjut ke bujuku. Terima kasih. Yuk. Halo? Halo Mas Sandro. Nggak ada masalah Mbak, istri saya juga pernah ngerubah nama kok. Oh sudah seperti itu Iya, ya Mas? jadi Sudah namanya mengalami namanya kebalik. jadi bukan kebalik, ditambahin nama orang tua. Kalau zaman dulu kan paspor itu ada binti-bintian kan. Iya. Nah bujuku kan ada nama bapaknya, terus ada nama mantan suaminya. Nah terus kemarin waktu KTP dirubah, bisa kok. Oh bisa ya. Jadi bisa, makanya pas waktu pergantian KTP itu bisa. Tapi ya sekali lagi kalau nanti memang sampean mau rubah sendiri ya nggak apa-apa, dirubah. Nanti dilaporin kalau sampean mau lapor. Tapi kalau misalnya hilang, ada kesempatan untuk merubah sesuai, ya pas waktu bikin yang baru itu disampaikan di lantai 8 imigrasi itu bagian Pancai ya? Betul, mending ke pusat kalau perubahan-perubahan begitu, karena base data ada di situ semua. Gak ada masalah sampean ini. Sampean cuman agak sedikit khawatir aja ngelihat konten itu kok gini. Nah, gak ada masalah. Jadi ke bawah. Ya nggak apa-apa ya, memang harus dipastikan, di make sure, ditanyakan yang tepat biar sampean dapat jawaban yang pas, bukan jawaban yang katanya gitu loh. Iya, ya makanya dari itu Mas Sandro aku nggak berani tanya ke orang lain, takutnya nanti ya setiap orang mungkin memiliki opini yang lain, malah tambah bingung nanti. tambah bingung sampeannya. Iya. Udah kan, udah tenang kan, udah nggak ada masalah kan, aman kok sampean ini. Sudah nggak masalah, nggak ada, sekarang sudah lega aja. Iya siap. Oke. Tapi kalau misalnya nggak dibalik nggak apa-apa ya, nanti kalau misalnya pulang ke Indonesia terus kembali ke sini lagi memakai KTP itu lagi, berarti nggak ada masalah ya Mas? Nggak ada masalah, yang penting tadi sampean persoalannya kan di tahun lahir loh. Iya, tahun lahirnya harus disamakan sama yang identitas Hongkong. Di paspor sama ID. Iya, makanya coba nanti kalau bikin KTP di Indonesia misalnya sampean pulang, ordernya sama Disduk Capilnya atau Pak Lurahnya atau Pak Wonya atau di kecamatannya, order yang sesuai nama di Hongkong aja nggak apa-apa. Oh iya. Nah, tapi kalau memang dia nggak bisa, harus disesuaikan sama akte lahir sampean. Memang akte lahir sampean nama asli Indonesia, ya nggak apa-apa menurut saya. Yang penting kan tahunnya. Kalau tahunnya beda itu juga sudah masalah. Hongkong itu satu huruf aja masalah loh Mbak. Kalau masalah bolak-balik itu tidak masalah. Tapi masalah selisih satu huruf itu dipermasalahkan. Karena kan Hongkong kan bolak-balik kan. Namanya dibolak-balik gitu kan kadang-kadang. Enggak, aku pernah ditanyain sama imigrasi waktu itu, diajak bosnya pergi ke Thailand, terus kembali lagi ke Hongkong. Waktu itu ditanyain kenapa ini ID Hongkong sama paspornya namanya kok nggak sama, cuma kebalik gitu. Aku cuma bilang nggak tahu, itu aku cuma menerima jadinya waktu itu agensi yang bantu bikin di imigrasi Hongkong. Aku udah bilang gitu sama imigrasinya, cuma bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Itu imigrasi Hongkong apa Thailand sana? Hongkong.
waktu kembali dari Thailand di imigrasi Hong Kongnya. Wah, ya Ditanya, nggak apa-apa. Kalau dari imigrasi Hongkong mesti dia, oh ya, ini orang asing, jadi bolak-balikin nama agak sedikit bingung. Nggak ada masalah, Mbak. ya, Apal, Heeh. ya sedikit cemas sih Mas belum dapat ini tadi pencerahan ini tadi. Iya. Soalnya kan aku sering dengerin dari YouTube-nya Miss Yuni itu kan, Miss Yuni kan temennya Mas Sandro kan. Itu tuh kan katanya kan tentang data ganda terus ya aku paham namanya itu satu orang memiliki dua nama lah. Terus aku juga kepikiran kenapa namaku dibalik ini ya, ini apa jadi masalah suatu saat nanti. Aku juga mikir seperti itu. Supaya balance, sama lihat konten saya juga. Oh iya, aku Iya. juga nonton kok. Nah, kalau cuma kan belum sampai selesai ini semuanya. Iya, jadi kalau balance, jadi kadang penjelasan di sana, penjelasan di saya, ya kan, itu sebenarnya saling melengkapi aja. Terus tambah lagi kalau penjelasan di tempatnya istri saya. Jadi akhirnya kita punya beberapa opsi gitu loh, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan. Karena memang harus begitu, Mbak. Kita nggak bisa hanya memang satu percaya di satu berita, satu sumber berita. Iya. Kalau kita mengkonklusikan berita 1, 2, 3, yang terpenting adalah kredibilitas siapa yang bikin konten tersebut gitu loh. Nah, sampean yang harus lihat seperti itu. Kalau Miss Yuni memang udah lama di agensi, bojoku juga udah lama di agensi. Kalau saya mengakumulasi kumpulan masalah. Jadi kalau bojoku memang agensi dari awal. Dia masuk ke Hong Kong, 1 kontrak 2 tahun, majikan ketiganya dia udah pegang agensi. Kalau Miss Yuni dari datang di Macau beberapa, terus pegang agensi juga. Jadi itu basic dari agensi mereka. Duluan mereka dibandingkan saya, tapi saya konten kreator di YouTube-nya gitu loh. Jadinya kenapa enggak pengetahuan mereka itu kita naikin gitu loh. Pengetahuan mereka itu kita share gitu loh. Kita share dalam bentuk tanya jawab sama teman-teman yang punya masalah. Jadi seperti itu. Kadang kalau kita mendengarkan juga kadang-kadang kayak karena kalau saya setiap hari ya kontennya Miss Yuni dari A sampai B10 itu saya harus dengerin dulu semuanya untuk jadiin judulnya. Yang bikin judul kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu Mas Sandro, aku juga sering dengerin YouTube-nya Mas Sandro. Aku juga sudah subscribe sih. Cuma waktu itu kan banyak orang yang di VIP-nya itu yang keluar kan Miss Yuni. Jadi kan aku yang sering nongol YouTube-nya itu yang sering update itu Miss Yuni. Iya, karena dia 20, Mbak. Dia 20, saya 5. Sehari dia 20, saya 5. Bedanya di situ. Makanya rekomendasinya dia dilemparnya lebih banyak. Gitu. Enggak apa-apa, no problem. Kita menyampaikan informasi yang sama. Kita tidak saling bertentangan. Jadi justru kita backup. Di tempatnya Miss Yuni kan udah nggak keladen itu telepon. Nah, tumpah ke kita. Jadi memang begitu, nggak apa-apa. Nanti kita ada talent lagi, siapa tahu memberitakan hal-hal yang positif buat teman-teman. Nggak ada masalah, no problem. Kesana boleh, kesini boleh. Mana yang menurut sampean bisa menjelaskan, yang bisa diterima oleh nalarnya sampean lebih pas, monggo. Gitu Mbak. Ya semuanya sih sama sih intinya. Cuma kan lebih seringan dari YouTube-nya Miss Yuni ya, sering keluar ke beranda YouTube itu. Jadi ini kan lebih sering dengerin Miss Yuni. Tapi Mas Sandro juga aku seling-selingin sih. Kalau ada yang sesuatu yang sama, di cross check, nggak ada masalah. Begitu Mbak. Kira-kira ada lagi yang butuh ditanyakan untuk bisa kami bahas? Sudah selesai semuanya. Maksudnya udah plong. Lega. Iya. Siap Mbak. Siap. Ya. Kalau begitu terima kasih Mas Sandro untuk penjelasannya. Mudah-mudahan semua
pelajaran dari YouTube-nya bisa menjadi wawasan, menjadi edukasi buat teman-teman GMI yang ada di Hong Kong maupun yang di luar Hong Kong juga. Amin. Dan saya ucapkan semoga sukses selalu. Amin. Dan Mas Andro dan Mbak Istri, mohon maaf saya tidak tahu Yuli. apa ya. Namanya Yuli. Mbak Yuli. Beda satu huruf, satu Yuni, satu Yuli. Oh, Mbak Yuli. Namanya Salam Yuli. kenal buat istrinya Mas Andro juga. Siap. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Siap Mbak siap. Doa yang baik juga buat sampean. Doa yang sama. Siap. Amin. Kalau begitu saya mohon dulu ya Mas Andro. Oke. Untuk melanjutkan kerja. Lanjut, siap Mbak. Yuk, terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi Mbak. Oke. Bye. Oke teman-teman, kegalauan karena double data atau nama yang kebalik-balik, nggak perlu khawatir. Sekali lagi, tidak ada hal yang kejam dan bengis di Hong Kong ketika alasan itu benar-benar adanya. Yang penting alasan itu tidak dibuat-buat. Ceritakan apa adanya, ceritakan bagaimana aslinya, dan ceritakan sebagaimana mestinya. Hong Kong menerima itu kok. Hong Kong tidak se-ekstrim. Yang bikin ekstrim adalah pemberitaan. Yang bikin ekstrim adalah teman-teman kita sendiri yang kurang atau tidak memahami atau justru menakut-nakuti agar psikis dan mental sampean jadi semuanya goyah. Ya, tolong dikonsumsi informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, saya bukan orang yang selalu benar, tapi kita mencoba untuk memberikan sesuatu itu pada jalurnya. Sehat selalu, keep stay tune in my YouTube channel and see you. Bye bye.